Baik, kita di aljabar linier ini kita masuk di bab yang kedua, yaitu di ruang vektor. Oke, jadi pengertian ruang vektor di sini suatu ruang vektor V atas lapangan R adalah himpunan objek yang antar anggotanya dapat dijumlahkan dan dapat dikalikan dengan skalar. Dapat dijumlahkan dan dapat dikalikan dengan suatu bilangan real atau skalar nanti kita sebutnya. Ya, skalar. Jadi suatu ruang vektor V itu sebenarnya kita punya himpunan gitu ya. Himpunan V ini yang masing-masing anggotanya itu bisa ada operasi penjumlahan, ya. Ada operasi penjumlahan, kemudian nanti juga ada perkalian dengan skalar. Di mana skalar di sini adalah bilangan real, suatu bilangan real. Nah, eh, yang memenuhi sifat-sifat berikut. Jadi harus memenuhi beberapa sifat berikut. Yang pertama, V itu tertutup terhadap operasi penjumlahan. Artinya setiap setiap dua anggota V, UV anggota V, maka U ditambah V harus termuat di dalam V itu sendiri. Ya, setiap hasil penjumlahannya harus termuat dalam himpunan itu sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, bersifat komutatif, yaitu U ditambah V harus sama dengan V ditambah U. Ya, jadi operasi-operasi ini biasanya tidak selalu bersifat komutatif gitu ya, tapi di ruang vektor ini harus bersifat komutatif. U ditambah V harus sama dengan V ditambah U. Kemudian sifat yang ketiga harus asosiatif, yakni ya seperti biasa kalau U ditambah V kemudian ditambahkan dengan W, maka akan sama dengan U ditambah V ditambah dengan W. Artinya asosiatif ya, ini U tambah V dijumlahkan lebih dulu harus sama dengan V ditambah W ditambahkan dengan dulu. Untuk setiap U, V, W, anggota V, ruang vektor. Ya. Kemudian yang keempat harus ada elemen identitas, yaitu 0 gitu. Ini 0 vektor, sehingga untuk setiap U jadi ada elemen identitas yaitu yaitu 0, sehingga untuk setiap anggota V kalau dijumlahkan dengan 0 ya U ditambah 0 atau 0 ditambah U harus sama dengan dirinya sendiri. U ditambah 0, 0 ditambah U harus sama dengan dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kelima, ada elemen inverse, yaitu untuk setiap U anggota V, ya, untuk setiap U anggota ruang vektor itu terdapat negatif U. Di sini negatif U tidak selalu negatif seperti kita mengenal negatif. Artinya yang jelas U ditambah U anggota V itu ada inverse dari U. Yang kalau dijumlahkan U ditambah inverse dari U hasilnya harus 0. Atau negatif U atau inverse dari U ditambahkan dengan U hasilnya harus 0. 0 vektor di sini ya. Sifat yang kelima. Kemudian sifat yang keenam, V itu harus tertutup terhadap perkalian skalar. Artinya, tadi kita punya perkalian skalarnya itu pakai R. Ini skalarnya. Skalar. Ya. Artinya, kalau kita punya sembarang U di ruang vektor dan K itu anggota bilangan real, maka kalau U saya kalikan dengan K, artinya K kali U itu harus termuat di dalam V, harus termuat di dalam V. Kemudian yang ketujuh, dia bersifat distributif, yaitu kalau K dikali K ini K ini skalar gitu ya. Kalau K dikalikan U ditambah V akan sama dengan KU ditambah KV. Ya. KU ditambah KV. Seperti biasa, ini sifat distributif. Juga distributif yang ini ya, jadi kalau misalkan K sama L ini anggota bilangan real, kalau K ditambah L dikalikan U akan sama dengan KU ditambah LU. Ini distributif juga. Tetapi yang distributif yang di sini itu skalarnya. Nah, begitu juga bersifat asosiatif dengan skalarnya. Dengan skalar. Artinya kalau K saya kalikan dengan L kali U akan sama dengan L saya kalikan dengan KU yang juga sama dengan KL dikalikan dengan U ya. Perhatikan tanda kurungnya. Ini artinya asosiatif dengan skalarnya.
Kemudian saya punya satu ini identitas perkalian di skalar. 1 kali U harus sama dengan U juga, ya. Ini sifat yang terakhir, ya. Jadi ruang vektor itu harus memenuhi ke 9 sifat ini, ya. Ruang vektor harus memenuhi ke 9 sifat ini. 9 sifat ini. Nah, contohnya himpunan ruang vektor R2 atas R. Nah, ini seperti kita sudah kenal ya. Kalau R2 itu anggotanya ya R2 di sini. Anggotanya begini. A, B, di mana A sama B anggota bilangan real. Ini R2 ya. R2 kita nulisnya seperti ini sama kayak vektor yang biasa kita kenal di SMA gitu ya. Jadi anggotanya salah satu anggotanya 1, negatif 2. Kemudian 0, 3 ini kan ini vektor-vektor R2 ya, vektor-vektor R2. Kemudian 0,5, 1,7 ini juga di R2. Nah, himpunan vektor R2 atas R ini skalarnya, skalar. Dan ini R2 ini R2 ini vektornya. Kita tahu ya. Jadi kita cek sifat yang pertama dia dia tertutup. Artinya kalau saya punya U1, U2 ditambah V1, V2, dia pasti termuat di R2 ya. Dia pasti termuat 2. Jadi kalau misalkan 1, 2 ditambah dengan negatif 2, 1 ya, kalau kita jumlahkan sama dengan negatif 1, 3. Nah, ini juga kan termuat di R2 gitu ya. Masih di R2 lagi gitu. Jadi dia tidak keluar menjadi anggota himpunan yang lain. Ya. Ini artinya tertutup. Tertutup. Ini salah satu contoh saja. Tertutup. Kenapa kok tertutup ya? Karena kalau U1 ditambah V1 bilangan real ya masuk menjadi bilangan, kalau dijumlahkan pasti jadi bilangan real juga. U2 ditambah V2 bilangan real kalau dijumlah pasti jadi bilangan real 2. Jadi kembali ke R2. Kalau sifat yang kedua tadi apa? Sifat yang kedua bersifat komutatif ya, komutatif. Kalau U1, U2 ditambah V1, V2 itu pasti sama dengan V1, V2 ditambah U1, U2. Pasti sembarang ya. Jadi kalau 1, 2 di sini ditambah negatif 2, 1 pasti akan hasilnya sama dengan negatif 2, 1 ditambah 1, 2. Ini bersifat komutatif. Ya, ini salah satu contoh saja, tapi ini berlaku untuk semua himpunan semua anggota di R2. Jadi ya, kenapa kok bersifat komutatif? Karena R itu bersifat komutatif. Ya, ini kan bilangan real ditambah bilangan real, U1 ditambah V1 ya, pasti sama dengan V1 ditambah U1. Itu sudah sifat bawaan dari bilangan real. Yang bawahnya juga begitu. U1 ditambah V2, U2 ditambah V2 akan sama dengan V2 ditambah U2. Itu sudah jadi bawaannya sifat bilangan real. Kemudian yang ketiga bersifat asosiatif. Ya, asosiatif artinya kalau saya punya U1 U2 ya, ditambah V1 V2 saya kurung ya, ditambahkan lagi W1 W2 akan sama dengan apa? U1 U2 ditambah dalam kurung besar V1 V2 ditambah W1 W2. Nah, ini pasti sama gitu karena ini juga bawaan sifat bilangan real ya. Bawaan sifat bilangan real dan seterusnya. Nanti ini akan memenuhi sifat-sifat yang ke-9 sifat itu, distributif, asosiatif, kemudian punya elemen identitas dan yang keempat ini punya elemen identitas. Siapa identitasnya? Ada identitas elemen identitas yaitu 00 ya kan? 00. Kenapa? Yaitu 00. Kenapa? Karena 00 ditambah U1, U2 itu pasti sama dengan dirinya sendiri U1, U2.
ya. 00 ditambah U1 U2 akan sama dengan dirinya sendiri. Dibalik juga sama gitu. Ini artinya elemen identitas. Siapapun yang ditambah dengan 00 akan jadi dirinya sendiri. Jelas ya. Kemudian ada inverse. Kemudian yang ke sifat yang ke-5 ada inverse. Ada inverse yaitu siapa? Kalau saya punya U1 U2, maka inverse-nya apa? Inverse-nya negatif U1, negatif U2. Kenapa? Kenapa? Karena U1, U2, U1, U2 ditambah negatif U1, negatif U2 akan sama dengan 0, 0. Ya. Jadi ini dikatakan inverse dari inverse dari U1, U2. Nah, dan seterusnya nanti ini akan bisa dibuktikan semuanya bahwa himpunan vektor R2 atas R itu akan membentuk ruang vektor. Ya, memenuhi ke-9 sifat yang sudah diberikan tadi. Nah, contoh yang kedua adalah matriks berukuran M kali N dengan operasi standar, yaitu penjumlahan dan perkalian skalar. Ya. Jadi sederhana ini matriks berukuran M kali N. Ya, sebagai contoh kalau misalkan saya punya matriks ini M2 kali 2. M kali 2 kali M2 kali 2 itu himpunan matriks berukuran 2 kali 2. A, B, C, D gitu ya. A, B, C, D di mana A, B, C, D ini bilangan real. Nah, nanti bisa dibuktikan bahwa operasi-operasi ini kan jelas ya. Misalkan saya punya matriks A, A1, A2, A3, A4 ditambah B1, B2, B3, B4 itu nanti akan jadi matriks 2 kali 2 lagi, yaitu A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3 sama A4 plus B4. Ini artinya tertutup. Dan ini nanti akan termuat di... Kalau perkalian gimana? Kalau perkalian dengan skala, kalau 2 kali 4102 itu akan sama dengan 8204. Dan ini termasuk di M2 kali 2 lagi. Ya, M2 kali 2. Jadi ini juga tertutup. Ini perkalian skalar. Ini skalarnya. Ya. Dan ini bisa kita cek bahwa nanti matriks M2 kali 2 ini nanti akan memenuhi ke-9 sifat di atas. Vektor. Nah, kemudian yang ketiga, ini contoh yang ketiga, himpunan polinom berderajat n atau kita notasikan sebagai Pn, polinom ordn. Jadi kalau misalkan saya punya P2, itu artinya polinom berderajat paling tinggi 2, ya. Berderajat 2. Jadi kalau dituliskan itu seperti ini. A0 plus A1X plus A2X kuadrat gitu ya. Atau pakai ABC juga boleh. A plus BX plus CX kuadrat. Ini paling derajat. Atau nulisnya boleh dibalik. AX kuadrat plus BX plus C yang paling umum ini. Mungkin yang kita tuliskan, kita notasikan yang ini aja. Ya. Kita notasikan seperti yang kanan ini. AX kuadrat plus BX plus C. Ini P2. Jadi P2 itu adalah himpunan AA X kuadrat plus BX plus C, di mana A, B, C-nya bilangan real. Ya, salah satu anggota dari P2 ini adalah X kuadrat plus 2. Nah, ya, atau sama dengan atau X plus 1 atau min X kuadrat min X. Nah, ini beberapa contoh anggota dari P2. Nah, penjumlahannya gimana? Kalau X kuadrat plus 2 ditambah X plus 1, maka akan sama dengan apa? Ini dua elemen ini kalau dijumlahkan sama dengan X kuadrat plus X plus 3. Dan ini masih masuk di P2, yaitu polinom berderajat 2. Gitu ya. Polinom berderajat 2. Nah, ini nanti bisa kita buktikan memenuhi 9
sifat tadi. Identitasnya siapa? Identitasnya adalah ada identitas ya. Ada identitas. Identitasnya siapa? Ada identitas yaitu 0. 0 ini masuk P2 gitu ya. 0 masuk P2 ya. Kenapa? Karena ya kita anggap 0 itu kan sebagai 0x kuadrat plus 0x plus 0 ya. Kita anggap ini. Jadi ini sebenarnya 0 itu sama dengan 0x kuadrat plus 0x plus 0 sebenarnya. Jadi ini 0 vektor di P2. Ya, jadi kalau misalkan saya punya ax kuadrat plus bx plus c ditambah 0 vektor ini akan sama dengan dirinya sendiri. Itu identitas. Jadi kalau ini identitas. Kemudian kalau inversnya apa? Inversnya kalau misalkan saya punya x kuadrat plus 2, maka inversnya siapa? Inversnya adalah min x kuadrat min 2. Kenapa? Kalau kita jumlahkan akan sama dengan 0x kuadrat plus 0x plus 0. Yaitu faktor 0 sendiri, polinom 0. Ya, begini. Nah, operasi-operasi kalau operasi skalarnya, misalkan 2 kali x kuadrat plus 2 akan sama dengan 2x kuadrat plus 4. Ini juga masuk di P2. Begitu. Nah, ini nanti bisa kita buktikan memenuhi 9 sifat itu sehingga kita katakan bahwa Pn itu adalah ruang vektor RP. Vektor. Begitu. Itu contoh-contoh ruang vektor. Dan biasanya kita menggunakan tiga himpunan ini. Himpunan Rn, gitu ya, Rn ini bisa, ini kan kalau R2 bisa jadi nanti R3. Kalau R3 nanti himpunannya isinya A, B, C gitu. Bisa jadi Rn. Rn nanti jadi himpunannya jadi ya A1 sampai A. Kemudian matriks ya, kemudian juga polinom. Nah, teman-teman sekalian hati-hati di sini. Operasi yang ada di dalam ruang vektor ini hanya ada operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Perkalian skalar. Kita tidak mengenal perkalian antar himpunan. Jadi tidak ada U kali V, ini tidak ada. U kali V itu tidak ada. Belum ada. Kita belum mengenal ini. Jadi yang namanya ruang vektor itu hanya operasi ini ya, penjumlahan dan perkalian skalar dengan suatu bilangan real. Biasanya begitu. Nah, itu contoh-contoh ruang vektor. Nah, kemudian ada beberapa contoh yang bukan vektor gitu ya. Bukan vektor. Nah, teman-teman sekalian, contohnya misalkan saya punya V. V bentuknya A0. Bentuknya A0 di mana A bilangan bulat. Di mana A anggota bilangan bulat. Jadi anggotanya di sini misalkan 1, 0. Jadi yang atas ini harus anggota bilangan bulat. Kemudian misalkan negatif 1, 0. Bawahnya harus 0. Kemudian misalkan negatif 20, 0. Jadi harus bilangan bulat. Ini bukan ruang vektor. Kenapa? Kenapa bukan ruang vektor? Ini atas lapangan R ya, perhatikan. Kenapa bukan ruang vektor? Karena kalau kalau satu vektor misalkan 3 ke 0 ini saya kalikan dengan setengah misalnya. Kan boleh saya kalikan dengan setengah karena ini bilangan real. Setengah kali 3, 0 itu akan sama dengan 3/2, 0. Dan ini bukan bilangan bulat ya. Padahal V itu syaratnya A-nya harus bilangan bulat. Karena ini ketika saya kalikan dengan setengah itu jadinya 3/2, 0. Dan 3/2 ini bukan bilangan bulat, maka ini bukan anggota V. Ya, bukan anggota V. Jadi ini gagal menjadi ruang vektor. Bukan ruang vektor. Ya. Misalkan juga saya punya AB ya, di mana AB-nya itu bilangan ganjil misalnya. Ya, bilangan ganjil. AB bilangan ganjil. Misalkan saya punya V-nya ini AB bilangan ganjil. Ini ya. Jadi salah satu contoh ya 1, 3, kemudian negatif 1, negatif 7. Ini kan bilangan ganjil. Nah, kalau saya jumlahkan 1, 1 dengan 1, 3, kan jadinya berapa? 2,
24. Nah, ini sudah bukan bilang anggota V lagi. Kenapa? Karena ininya sudah bukan bilangan ganjil. Maka dia juga gagal menjadi ruang vektor. Nah, jadi bukan ruang vektor. Sorry. Ini bukan ruang vektor. Bukan ruang vektor ya. Nah, begitu juga contoh ini. V-nya N001. Ini bukan ruang vektor. Kenapa? Kira-kira gagal di mana? Di antara ke-9 sifat itu, mana yang dia tidak memenuhi? Mana yang dia tidak memenuhi? Mana yang dia tidak memenuhi? Ya, sebenarnya kalau ini n bilangan asli ya, n-nya bilangan asli. Berarti 1001 contohnya. 2001. Di sininya harus 1. Nah, kalau kita jumlahkan, ya sebenarnya kalau kita jumlahkan, dia masih, kalau kita jumlahkan jadi apa ini? Kalau kita jumlahkan jadi 3002. Nah, dia sudah bukan anggota V lagi. Kenapa? Karena di sininya sudah jadi 2. Padahal di sini V itu anggotanya di sini harus 1. Ini gagal menjadi ruang vektor. Nah, begitu. Jadi suatu himpunan V, ya, himpunan V atas R gitu, atas R itu tidak menjadi ruang vektor kalau tidak memenuhi kesemua 9 sifat itu. Tidak memenuhi salah satu saja itu sudah gagal menjadi ruang vektor. Gitu. Nah, demikian definisi atau pengertian dari ruang vektor.